Assalamualaikum teman-teman, kakak-kakak, pendengar dan pemirsa dari Timur untuk Indonesia. Belakangan ini kita disibukkan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Perang Rusia-Ukraina ini banyak berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri atau di Indonesia. Kenapa? Karena dampak dari perang Rusia-Ukraina ini pada pasokan energi global. Jadi diprediksi konflik ini memicu terus melonjaknya harga minyak dunia dan bahkan hingga batu bara dan juga CPO. Nah, untuk membahas mengenai ini, apa dampaknya dari perang Rusia-Ukraina terhadap Indonesia, saya akan berdialog dengan ekonom Unhas Bapak Anas Iswanto Anwar yang juga merupakan Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dan juga Ketua Prodi Program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam. Ya, agak kareba Pak Anas. Alhamdulillah masih sehat, alhamdulillah. Ya, Pak. Iya. Baik. Nah Pak, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa banyak dampak dari konflik Rusia dan Ukraina ini, termasuk ke kondisi ekonomi dalam negeri, apalagi terkait dengan energi karena harga-harga menjadi naik, harga BBM, LPG yang juga tentu berdampak pada masyarakat. Nah, kenapa hal ini bisa berpengaruh gitu Pak? Sementara perangnya di Rusia dan Ukraina dan kita terdampak. Memang kalau kita lihat perang Rusia dan Ukraina ini pasti berimbas gitu. Terutama berimbasnya ke ekonomi global dulu dan akhirnya juga pasti berimbas ke perekonomian kita. Nah, tentu saja hal ini kita sangat sayangkan karena sebenarnya ekonomi global atau ekonomi dunia ini sudah mulai menunjukkan keadaan membaik ya. Setelah kita dihantam hampir 3 tahun ini dengan pandemi COVID ini, jadi sebenarnya sudah mulai membaik. Tetapi dengan perang Rusia dan Ukraina ini, saya yakin pertumbuhan ekonomi dunia ini mulai pasti akan melandai kembali gitu, termasuk Indonesia ya. Nah, ada 3 hal yang membuat perekonomian global ini terganggu akibat perang Rusia dan Ukraina ini atau imbasnya itu. Yang pertama adalah terjadi lonjakan harga komoditi. Beberapa komoditi itu terjadi kenaikan. Kemudian juga terjadi kenaikan pada harga energi karena sangat besar itu, karena akan mengganggu juga rantai pasok ya atau supply chain gitu. Nah, itulah 3 hal yang sebenarnya sangat berimbas akibat dari perang Rusia dan Ukraina ini. Sekarang kalau kita lihat Indonesia, posisi Indonesia, memang dua negara ini bukan mitra dagang utama ya, bukan mitra dagang utama untuk Indonesia. Tetapi ancaman terbesar itu sebenarnya akibat dari yang tadi itu, harga komoditi, harga energi naik, kemudian rantai pasok terganggu, maka siap menerkam ini sebenarnya adalah inflasi secara global gitu, terutama diakibatkan oleh gangguan pada supply chain ini ya, gangguan pada rantai pasok gitu. Nah, ketika inflasi global terjadi, maka pasti konsumsi dan investasi global itu pasti akan turun. Kenapa? Karena arus barang itu pasti, arus barang dan jasa secara internasional pasti akan terganggu, dan akhirnya supply ekspor dan impor itu pasti akan menurun. Nah, tadi saya katakan dampaknya ke negara kita itu juga berimbas, walaupun sebenarnya mereka bukan mitra dagang utama. Mari kita lihat satu-satu. Kalau kita bicara Ukraina itu adalah pengimpor gandum yang besar buat Indonesia.
Selain gandum tentu ada juga besi dan baja, itu hampir 23% impor Ukraina itu ke negara kita adalah gandum. Nah, kita bisa membayangkan gandum itu kan pasti akan terganggu atau berdampak terhadap produsen mie gitu ya, produsen roti, kemudian tepung dan sebagainya. Jadi kalau harga-harga gandum yang kita impor dari Ukraina ini terganggu, maka pasti akan terganggu terutama mie ya, apalagi mie instan ya, yang hampir setiap rumah kita punya itu. Dan konsumen dari mie instan ini kan golongan menengah ke bawah, jadi pasti dampaknya pasti akan terganggu. Kemudian kalau kita lihat ekspor kita baik ke Rusia maupun Ukraina itu adalah minyak sawit atau CPO. Okay. Kemudian ekspor kita ya. Kemudian kalau impor kita dari Rusia itu adalah besi dan baja. Nah, dua hal ini yang mau tidak mau pasti akan terganggu. Hanya saja tentu dalam jangka pendek belum terlalu terasa menurut saya, karena pasti perusahaan-perusahaan ini kan masih punya stok ya untuk 1-2 bulan ke depan. Nah, ini yang berbahaya kalau perseteruan ini berlanjut gitu. Kalau dia berlanjut, akhirnya apa yang tadi saya khawatirkan, apa yang tadi saya sebut sebagai rantai pasok secara global itu pasti akan terganggu, dan akhirnya distribusi barang baik ekspor dan impor ini juga terganggu. Maka jerih payah kita, khususnya ekonomi Indonesia yang selama ini kita merangkak naik perlahan-lahan ini, akhirnya pertumbuhan ekonomi itu kan lagi akibat dari pandemi, tetapi akibat dari ya. Saya kira begitu. Bapak, tadi Bapak katakan bahwa Rusia dan Ukraina itu kan bukan mitra dagang utama ya untuk Indonesia, tapi harga komoditi, kemudian harga bahan bakar dan lainnya itu ikut terpengaruh. Apakah ini dampaknya tidak langsung, artinya ini karena pergerakan harga dunia gitu Pak? Iya, terutama yang sebenarnya yang kita khawatirkan dua ya, yang saya katakan tadi. Yang pertama adalah komoditi. Karena kalau kita bicara komoditi itu sangat dipengaruhi oleh harga dunia, sedangkan negara kita kan hampir sebagian besar ekspor kita raw material, komoditi-komoditi yang masih mentah, artinya belum hilirisasi atau belum melalui industri, maka pasti dampaknya di situ. Kemudian juga pasti akan terdampak di energi, terutama di BBM. Nah, BBM ini juga masalah besar bagi kita, karena kalau harga bahan bakar minyak ini, terutama harga dunia itu naik, maka hancur-hancuran memang ekonomi kita. Yang pertama, maka pasti subsidi yang pemerintah berikan selama ini untuk bahan bakar minyak yang bersubsidi pasti akan bertambah. Nah, itu akan berdampak terhadap defisit neraca pembayaran. Kemudian karena kita impor ya, karena kita mengimpor, kita bukan lagi pengekspor, karena konsumsi dalam negeri kita jauh lebih besar dari produksi dalam negeri, terutama untuk bahan bakar minyak ini. Maka kalau harga bahan bakar minyak naik, maka pasti subsidi yang akan kita diberikan itu akan semakin besar ya, akibat dari BBM harganya yang naik. Nah, jadi dua hal yang sebenarnya yang harus dipantau lebih bagus.
lebih cepat, lebih baik, dan juga harus dicarikan solusi sehingga ketika benar-benar perang ini antara Rusia dan Ukraina ini berlanjut dalam jangka panjang, paling tidak kita bisa melakukan kebijakan sehingga perekonomian kita tidak terlalu parah akibat dari perang ini. Ini kan akibat dampak dari melambung tingginya harga minyak dunia yang otomatis bisa berpengaruh terhadap harga bahan bakar minyak di dalam negeri. Kalau harga minyak dunia saat ini sudah tembus 130 US dollar per barel, yang dimana APBN kita pada awalnya 2002 ini hanya menghitung 63 US dollar per barel, itu sudah kenaikannya sudah mencapai 2 kali lipat lebih. Nah, Humas Pertamina menggambarkannya bahwa Pertamina berdarah-darah menghadapi ini. Itu bagaimana strategi seharusnya dari Pertamina, Pak, sebagai distributor dari bahan bakar minyak di Indonesia? Seharusnya ya, ketika harga minyak dunia naik, kita happy. Seharusnya kita senang gitu. Karena pada posisi kita pengekspor itu pastikan mendapatkan pendapatan yang lebih besar ya, karena harga minyak menjadi lebih mahal. Nah, masalahnya adalah kita bukan lagi pengekspor, kita pengimpor gitu. Nah, karena kita pengimpor, akibat dari konsumsi dalam negeri lebih besar dari produksi kita, maka pasti akan lebih banyak uang yang harus kita siapkan kan untuk membeli minyak. Dan kita tahu memang tanpa perang pun menurut saya memang agak sulit ini meramalkan harga minyak dunia, karena kalau kita bicara hukum ekonomi kan sebenarnya price itu terjadi akibat dari supply dan demand gitu. Tapi kadang-kadang harga minyak dunia ini termasuk sebenarnya kurs itu kita tidak bisa lagi hanya melihat di satu sisi, yaitu mekanisme pasar, dan banyak hal-hal lain yang bisa menyebabkan tingginya harga minyak atau tingginya juga kurs. Banyak juga hal-hal yang non ekonomi yang dapat menyebabkan turunnya harga minyak dan turunnya kurs ini. Nah, itu yang terjadi sekarang. Jadi bukan lagi persoalan supply dan demand di dalam hukum ekonomi ya, tetapi akibat dari hal-hal lain. Nah, ini sekarang pasar gitu. Nah, mau tidak mau Pertamina pasti akan mengalami kesulitan gitu akibat dari dengan posisi harga yang sekarang ya, karena biaya produksinya kan akan semakin besar karena belinya juga mahal gitu. Nah, yang harus dilakukan penyesuaian tentu saja. Tetapi menurut saya adalah kita kembali lagi ke tujuan negara ini kan untuk kesejahteraan gitu. Jadi yang untuk golongan menengah ke bawah, yang katakanlah bahan bakar minyak yang bersubsidi, kita fokus saja ke situ. Tapi untuk yang menengah ke atas ya apa boleh buat, karena memang harga minyak dunia naik ya, mau tidak mau juga harus kita naikkan. Dan saya kira masyarakat tidak keberatan selama memang kondisinya seperti itu. Tetapi bisa juga kita sampaikan ke Pertamina gitu. Pertamina jangan hanya menaikkan harga ketika harga BBM dunia naik. Pakai air, pakai gas, Pak. Jadi efek domino dong. Iya.